Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita semua di pagi hari ini. Yang kami hormati para asatidzah semuanya, dan juga dari yayasan, begitu pula orang tua dan anak-anakku sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua fil jannah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada 3 hal yang akan kami sampaikan kepada kita semua, orang tua dan juga anak-anakku sekalian. Mohon waktunya untuk didengarkan. Semoga sedikit yang kami sampaikan bisa memberikan kebaikan untuk kami semua dan untuk kita semua. Baik, yang pertama, laporan kegiatan yang sudah didapatkan oleh anak-anak kita selama 6 tahun. Baik, berjalannya waktu tanpa terasa, dahulu anak-anak kita datang, di mana orang tua menitipkan putra-putrinya. Bisa jadi itu dilupakan oleh anak-anak kita. Dan tanpa terasa 6 tahun sudah mereka lalui, mereka sudah berbeda daripada sebelumnya. Maka 61 siswa yang alhamdulillah di tahun ini di angkatan yang kelima, semoga mereka menjadi generasi yang terbaik, generasi robbani, dan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh asatidzah kalian semua. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, bahwa nasihat-nasihat yang ustadz-ustadzah sampaikan, maka ingatlah, itu bukan hanya sekedar omongan, wawasan, atau sekedar pengetahuan, tapi praktekkan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustazah kalian sudah mengajarkan bagaimana anak yang beradab baik kepada orang tuanya. Di saat orang tua bicara, kalian harus mendengarkan. Di saat ustazah bicara, kalian mendengarkan nasihat setiap hari agar kalian menjadi anak yang memiliki adab yang baik. Dan ini diantara bentuk cintanya ustazah kalian kepada kalian. Dan itulah salah satu warisan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita tahu bisa jadi ada di antara orang tua menginginkan sebuah nilai, prestasi, kemampuan. Benar, itu adalah sebuah kebaikan. Namun wahai anakku sekalian, ada yang paling terpenting. Dia adalah perilaku akhlak yang baik. Maka tidak ada manfaatnya sebanyak apapun hafalan kita, atau nilai yang bisa jadi angka 8, 9, tapi itu semua nggak ada manfaatnya kalau kita masih memiliki akhlak yang buruk. Maka apa yang sudah ustaz dan ustazah sampaikan, akhlak, maka lanjutkan dan terus terapkan. Begitu pula yang lainnya. Karena kalau kita mau menyebutkan satu persatu dari apa yang telah disampaikan, tentu ya, waktu yang membatasi kita, yang tidak mungkin kita sampaikan semuanya. Namun yang jelas, apa yang sudah diberikan oleh ustazah kalian, maka lanjutkan dari materi diniyah, adab yang baik, kemudian tauhid yang lurus, kemudian fikih cara sholat yang benar, begitu pula ilmu diniyah yang lainnya, ditambah dengan hafalan Al-Quran dan juga ilmu umum yang lainnya. Baik, ini yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, pesan kepada orang tua, kami sudah maksimal memberikan segalanya kepada anak-anak kita. 6 tahun kita sudah mendidik mereka, namun ini belum cukup. Maka lanjutkan kepada jenjang berikutnya, yang mana mereka menjadi lebih baik, bukan sebaliknya menjadi lebih buruk.
Selama 6 tahun kita didik mereka bagaimana adab yang baik, maka lanjutkan, carikan pendidikan yang diajarkan di dalamnya tentang pendidikan akhlak yang baik. Selama 6 tahun mereka setiap hari membaca, menghafal Al-Quran, maka lanjutkan, jangan hentikan. Jangan sampai 6 tahun mereka sudah kita didik dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, lalu kita setelah itu kita hentikan, akhirnya mereka tidak lagi mempelajari Al-Quranul Karim. Maka kepada orang tua, ingat, anak adalah amanah. Kelak Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Maka lanjutkan, dan kami hari ini kembalikan dari amanah yang orang tua semua berikan kepada kita. Hari ini kami kembalikan dan lanjutkan agar anak-anak kita menjadi generasi Rabbani. Kemudian pesan yang berikutnya kepada anak-anakku sekalian. Masih bisa mendengarkan anak-anakku sekalian? Baik. Apa pesan untuk anak-anakku sekalian? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Dari hadis ini, apa artinya? Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kalian kepada hal-hal yang bermanfaat bagi kalian dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah dan jangan malas. Apa pesan dari hadis ini? Yang pertama, anak-anakku sekalian dan kepada kita semua, satu, bersemangatlah kita dalam hal-hal yang bermanfaat. Lanjutkan, ketika itu adalah kebaikan-kebaikan, maka terus bersemangat dan jangan menjadi anak yang malas. Bersemangatlah dalam kebaikan-kebaikan dari apa yang sudah kita dapatkan. Kebiasaan-kebiasaan dahulu, lanjutkan. Apabila dahulu kita terbiasa baca Al-Quran, lanjutkan, jangan sampai kita hentikan. Dahulu kita murojaah, maka lanjutkan. Dahulu kita belajar bahasa Arab, lanjutkan. Dahulu kita belajar dan terus belajar tentang adab, akhlak, tauhid, maka teruslah bersemangat, karena itu akan memberikan kemanfaatan bagi kita. Maka bersemangat adalah salah satu ciri khas seorang muslim. Bersemangat karena untuk meraih surga, bukan dengan santai-santai. Kita semua tentu, anakku sekalian, ingin masuk surga. Apakah ingin masuk surga semua anakku sekalian? Atau ada yang nggak ingin masuk surga? Maka ingatlah, ingin masuk surga perlu adanya usaha, dan itu adalah sebuah semangat dalam hal kebaikan. Lalu yang kedua, untuk anak-anakku sekalian, cobalah kalian tengok ke kanan dan ke kiri. Itu ustadz-ustadzah kalian. Hafal gak wajahnya? Jangan cuma hafal wajah ustadz saja. Tuh ada wajah ustadz-ustadz kalian. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Mungkin wajahnya sudah keributan atau yang lainnya. Tapi ingat, mereka lah yang menjadikan wasilah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupakan mereka. Jangan sampai kita lupakan kebaikan-kebaikan mereka. Dan tentu kita tidak mungkin bisa membalas kebaikannya, melainkan cukup satu saja yang diinginkan setiap ustadz dan ustadzah kalian. Dia adalah doa. Dia adalah doa kalian. Dan ingat, ustadz dan ustadzah kalian banyak dosanya. Ketika kalian masuk surga, cari terlebih dahulu satu orang tua, yang kedua ustadz ustadzah kalian. Karena kita tidak tahu, mungkin ustadz ustadzah ada yang mampir terlebih dahulu ke tempat yang lain. Maka ingat, dari apa kebaikan-kebaikan dahulu kalian tidak bisa baca Al-Quran, baru Iqra 1, 2, 3. Siapa yang menuntun kalian agar kalian mampu membaca, bahkan bisa menghafal Al-Quran? Itu wasilah ustadz-ustadzah kalian. Maka ingatlah kebaikan mereka, dan mereka tidaklah menginginkan hanyalah cukup satu, doakan mereka di sela-sela waktu kalian. Di hari kemarin Ustaz pernah menyampaikan di antara doa yang hendaknya diingat bagi setiap seorang anak, berdoa ampunan untuk dirinya, kemudian kedua orang tuanya, kemudian guru-gurunya. Maka ini pesan kepada anak-anak kita. Ingat, dimanapun kalian berada, doakan ustadz dan ustadzah kalian. Bisa jadi di antara kalian ada yang setelah ini hijrah, ada yang ke Jawa, ada yang ke Sumatera, atau ke tempat-tempat yang lain.
atau bisa jadi ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Irian Jaya, atau bisa di tempat yang lain. Maka cukup tadi doakan semoga dengan kita ikhlas, ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah ini silahkan lanjutkan, karena kehidupan seorang muslim bukan hanya terbatas sekarang saja. Ketahuilah waktu masih panjang, maka lanjutkan dengan kebaikan-kebaikan. Silahkan memilih apapun profesi tersebut selama itu adalah kebaikan-kebaikan. Apapun profesi kita, baik itu kita sebagai seorang guru, seorang pilot, seorang dokter, seorang polisi, atau apapun profesi kita, maka ingatlah bahwa yang terbaik bagaimana kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena profesi itu adalah sebuah wasilah, dan jadikan wasilah itu menjadi kebaikan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pesan kepada anak-anakku sekalian. Doakan dan terus lanjutkan dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua. Maka Bapak dan Ibu sekalian, demikian sedikit dari penyampaian dari kami, dari amanah yang Bapak Ibu sekalian berikan kepada kami pada hari ini kami kembalikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan ini menjadi tabungan akhirat bagi kita semua, dan menjadikan tabungan akhirat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kami memiliki kesalahan, kekhilafan di dalam menyampaikan, dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kami juga adalah manusia. Walaupun anak-anak atau mereka mengatakan kami adalah guru, kami adalah ustadz, kami adalah ustadzah, namun ingatlah kami ini manusia biasa yang masih banyak kekurangan dan kekurangan. Jangan sampai ada pada perasaan atau diri pada orang tua bahwa guru itu adalah orang yang sempurna, pasti baik-baik semua. Kami ini adalah manusia biasa, tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu kami mohon maaf selama 6 tahun, maka inilah kemampuan kami. Kami sudah maksimal memberikan pendidikan kepada anak-anak kita semua. Apabila kebaikan-kebaikan yang sudah didapatkan, maka lanjutkan kebaikan tersebut. Jadikan anak kita istiqomah dengan kebaikan tersebut. Tapi kalau ada keburukan-keburukan yang bisa jadi kami khilaf dalam menyampaikan, yang bisa jadi masih dilakukan oleh anak-anak kita, maka kami mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Maka demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua dan menjadikan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Demikian kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.